Oke Pak, kemarin sempat jenengan sebutkan ada 3 stres Pak ya. Ada Level. 4. Oh 4 ya? 4 Stres level 1, stres 2, stres 3, stres 4. Oke. Iya. Nah, sekarang akan kita bahas di video kita kali ini. Iya, karena kalau kita fokusnya di ikan, itu sering telat Oh, mendeteksi. oke. Ya, tadi di level 3 baru kelihatan Pak Kelihatan. ya. Nah, Kalau kita seperti deteksi itu. Oke, nih sahabat koi, Yang namanya budidaya ini nggak stabil. Dipengaruhi oleh yang namanya gerak semu matahari. Gerak semu matahari. Iya, jadi kadang kan gini, kalau matahari kadang terbit di sebelah utara. Seribu koi seribu warna, sahabat pecinta koi semua, apa kabar? Nah, sahabat koi, video kali ini sahabat koi saya lanjutkan bersama salah seorang, menurut saya udah pakar di koi ya. Kemarin kita sempat ngobrol terkait kesehatan ikan koi, dan video selanjutnya saya janjikan untuk level-level tingkat stres ikan koi. Nah, sahabat koi pasti bingung dan pasti ingin tahu seperti apa sih untuk mentreatment ikan koi atau memperhatikan ikan koi kita saat sakit. Itu barometernya apa dan penyebabnya apa akan saya bicarakan di video kita kali ini ya sahabat koi. Nah, saya masih bersama dengan beliau. Iya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, apa kabar? Baik, baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dan kali ini kita akan menjawab atau kita akan mengulas terkait yang kita sampaikan di video sebelumnya. Baik, baik. Terkait untuk kesehatan ikan koi. Iya. Dan barometer untuk melihat ikan koi kita ini sehat atau enggak sih. Iya. Terus melihat tingkat stres mungkin. Iya. Nah, sahabat koi mungkin ada yang belum nonton, boleh di linknya ada di kolom deskripsi, nanti saya kasih linknya. Oke Pak, kemarin sempat jenengan sebutkan ada 3 stres Pak ya. Ada level. 4. Oh 4 ya? 4 stres level 1, stres 2, stres 3, stres 4. Oke. Nah, sekarang akan kita bahas di video kita kali ini. Iya. Nah, untuk yang stres level 1 Iya. itu seperti apa dan cara mendeteksinya seperti apa? Iya. Oke. Jadi untuk stres 1 ini ya, kalau biasanya kan idealnya itu kan harus dilakukan di laboratorium. Kalau di tambak udang ya pagi dan sore ya, tambak ikan-ikan yang besar itu biasanya dilakukan pagi dan sore seperti itu. Kalau ada yang dikatakan stres 1 adalah pergeseran parameter ya, daripada tingkat kenyamanan ikan seperti itu ya. Itu bergeser seperti itu. Sedikit-sedikit parameternya parameternya semua begitu ya. Bisa DO ya, kemudian tingkat amonia ya. Itu terlihat cemaran terlihat di air atau seperti apa Pak? Itu harus diukur. Oke, berarti melalui uji lab. Ya, itu masih bergeser sedikit. Sehingga dengan perlakuan air aja ya, teknis ya, air itu sudah bisa diatasi. Apalagi dibantu oleh cuaca yang baik, air ini sudah bisa mengembalikan kualitasnya sendiri. Seperti itu, nggak terlalu berbahaya seperti itu. Tapi yang perlu menjadi ini perhatian kalau sudah masuk di stres yang kedua seperti itu. Ya, kalau stres 2 ini ya, itu biasanya kita sebut dengan supaya mempermudah menghafal gitu ya, kita sebut 3B gitu. 3B. Ya, jadi kita kalau ngamati lagi kontrol di kolam budidaya, kalau kita temukan seumpama berbuih kemudian seperti itu, kita kan bisa lihat itu. Oh nih berbuih, sahabat koi. ya toh? Berbuih. Oh ternyata ada ikan sakit sudah. Seperti itu ya, berbuih. Kemudian berbuih atau berbusa ya. Kemudian berbau ya. Ada aroma yang muncul ya. Kemudian berwarna, artinya kemarin itu airnya bagus, warnanya hijau bagus gitu. Kalau di kolam-kolam kolam-kolam outdoor begitu ya, kan ada
ini apa yang namanya warna Kayak plankton yang bagus itu oke, seperti apa heeh gitu heeh ya. heeh, lebih Seperti itu. jernih, Pak, ya? Kemudian besok itu berubah warna menjadi bening atau Oke menjadi coklat atau apa, ada perubahan itu. oke. Nah, itu tanda-tanda dia masuk di zona di mana itu mengalami stres yang kedua. Seperti itu. Kalau di berbau ya, itu ya kadang kita bisa deteksi ya, ada bau anyir, amis, kemudian manis seperti itu ya. Oke. Nah, seperti itu. Itu stres 2. Lah itu harus diatasi. Nah, biasanya dengan perlakuan bisa dengan tindak yang namanya memberikan tindak biologis, memberikan probiotik seperti itu. Probiotik. Nah, supaya membantu untuk mengembalikan kualitas air. Oke. Ya. Tapi pemberian probiotik ini kadang bukan suatu kepastian karena dia kan hidup, bisa mati, kadang nggak bisa berkembang gitu loh. Probiotiknya, Iya, Pak, ya? cuma dia kan juga butuh waktu untuk duplikasi. Nah, kemudian ada yang cepat seperti itu, yang cepat bisa mengembalikan kondisi stres ini, yaitu dengan tindak kimia ya. Kalau tindak kimia ya seperti kalau kita membuat larutan garam seperti itu, air campur garam ya jadi air garam seperti itu. Itu bisa dengan memberikan karbon aktif ya, seperti itu. Kemudian bisa memberikan garam ya, maksimal kira-kira 200 ppm, 200 gram per ton air ya. Bisa juga dengan memberikan yang namanya kaptan atau kapur pertanian ya. Kapur, Pak, ya? Siolit, siolit seperti itu. Itu bisa untuk mengembalikan ini stres air ini supaya tidak sampai naik ke stres 3, bisa kembali ke 1 dan bisa menjadi normal kembali seperti itu. Nah, kalau sudah masuk di 3, yaitu tadi ada simptom di mana ikan itu sudah bisa kita amati dari simptom atau gejala geraknya. Bisa meloncat, bisa menggesek atau flashing, kemudian bisa mengapung, bisa mengendap, menggerombol dan sebagainya. Seperti itu. Bisa juga dilihat dari yang namanya simptom di body, gejala di body. Ada bercak putih, mata kabur, ada merah-merah ya, keluar urat merah di badan, di sirip-sirip ya, seperti itu. Ada luka di badan, seperti itu. Berarti kalau teman-teman biasanya deteksinya sudah ke fisik ikan koinya, itu berarti sudah di level 3 sebenarnya, Pak? Iya, level 3 ini rata-rata loh ya. Rata-rata dia ke 4 dulu. Ya. Kemudian baru turun seperti itu. Tapi kalau di masuk di 4, cuma indikasinya begini, kalau ada mati dia masuk di 4 sudah. Kalau sampai ada kematian ya, kematian Pak, ya? Itu berarti dia berada di 4 ini yang karena sakit ya. Macam-macam sakit, mulai dari infeksi primer, sekunder maupun ya campur sistemik seperti itu. Parasit, virus, jamur jadi satu, yaitu memperberat. Nah, itu biasanya kalau di 4 dia akan membuat yang namanya kurva parabola. Dari kematian yang sedikit menjadi banyak sampai puncak, kemudian turun lagi gitu. Tapi bisa dibedakan antara yang ada serangan virus dan tidak. Kalau serangan di virus, kita bilang kematiannya itu eksponensial, artinya berlipat ganda begitu, seperti itu. Tapi kalau masalah jamur ya, nggak ada virusnya, itu biasanya kematiannya nggak secara frontal gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, jadi, kalau untuk di level 3 sama 4 ini, Pak. Iya. Untuk kondisi air itu secara visual ada perbedaan? Oh ya, pasti sudah ada. Kalau sudah ketiga ini biasanya sudah baunya amis dan sebagainya. Keruh. Karena keruh pasti seperti itu, berbusa seperti itu. Karena ikan sudah mulai ke deteksi. Biasanya kalau stres itu kan keluarin lendir lebih banyak ya? Gitu. Nah ini sahabat koi ada level 1, 2, 3, 4. Dan sebenarnya ini semua bisa dideteksi dari
air kolamnya Pak ya. Oh iya, pastilah. Makanya budidaya itu bukan budidaya ikan kalau sekarang. Kalau dulu mungkin pada waktu masih ikut pertanian ya budidaya ikan nila, mujair, tombro dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan udah punya kementerian sendiri ya, sekarang bidangnya aquaculture. Jadi budidaya air. Ya, seperti itu. Budidaya air ikan apa gitu. Oke. Jadi memang supaya fokusnya itu budidaya itu fokusnya di air, bukan di ikannya. Karena kalau kita fokusnya di ikan, itu sering telat mendeteksi. Ya, tadi di level 3 baru kelihatan Pak. Kelihatan. Ya? Kalau kita deteksi itu. Oke, nih sahabat koi, satu ilmu, dan ini bisa terjadi di kolam indoor maupun outdoor Pak ya. Iya. Jadi kalau di 4 itu kan kan bisa dilihat nanti kalau pengen membuat istilahnya statistik gitu. Nah, kalau yang kena infeksi tunggal bakteri atau jamur begitu, dia landai. Kemudian kalau kurvanya karena virus ya kurvanya jadi lancip tinggi ke atas gitu. Seperti itu. Dalam waktu singkat udah bisa. Populasinya udah berkurang. Besar sekali seperti itu. Tingkat stres air ini Pak. Iya. Ini biasanya dipengaruhi oleh apa sih Pak? Oh, biasanya ya pasti dengan tekanan suhu. Tekanan suhu ya Pak ya? Jadi tekanan cuaca, curah hujan yang terlalu tinggi, kalau itu kan di outdoor ya. Kalau di indoor kan kita bisa di kolam-kolam dengan kolam ras yang tertutup ya, di akuarium. Itu kita kan memang bisa setting kebutuhan ikannya ini supaya nggak stres itu seberapa kan bisa. Tapi kalau di outdoor itu ya kita ya tergantung dari yang namanya cuaca. Jadi kita harus paham iso ngengon mongso kalau bahasa Jawa itu. Ya. Ini kan dipengaruhi, kalau saya ini kan suka belajar, juga mengamati, karena saya itu kan sering di alamnya, istilahnya kontrol di kolam, bersinggungan langsung titik-titik budidaya. Nah, ternyata dari bulan ke bulan ini ya yang namanya budidaya ini nggak stabil, dipengaruhi oleh yang namanya gerak semu matahari. Ya, jadi kadang kan gini, kalau matahari kadang terbit di sebelah utara, kadang juga di sebelah selatan, kadang di tengah gitu ya. Kalau April, Oktober itu di tengah ya. Kemudian kalau setelah Oktober itu kan ada November, Desember, Januari, Februari, Maret, April lagi di tengah. Nah, itu kan ini posisi matahari di sebelah kanan Khatulistiwa. Nah, itu kalau saya ya bikin supaya lebih diingat, lebih mudah saya ingat ya. Dia matahari posisi di sebelah kanan begitu ya, saya positif gitu. Jadi pada waktu itu ya untuk pengamatan ikan, karena daya dukung alam ini kuat. Ya kadang kita bisa ya agak sedikit tertawa karena tidak ada tekanan cuaca yang ekstrim. Memang ada sih di Desember istilahnya, kalau saya biar penak gitu ya, biar enak menghafal ya. Desember gede-gede nih sumber ya, artinya curah hujan tinggi gitu. Kemudian Januari ya hujan sehari-hari seperti itu. Itu memang bikin tekanan. Tapi kan kadang kan begini, sore hujan tapi besok sudah panas kembali begitu. Nah, suhu ini kan linear terhadap kesehatan ikan, ya, terhadap daya tahan tubuh dan imunitas ikan. Jadi dia kuat menangkal itu tekanan ya, seperti itu. Airnya juga sama seperti itu. Berarti memang terutama di cuaca itu sangat pengaruh Pak. Iya. Jadi kalau di Desember, Januari ya itu kalau saya bikin kelompokan itu ya. Jadi kalau di Oktober itu hijau, November hijau ya, zona hijau begitu. Kalau di Desember, Januari kuning, hati-hati gitu aja. Tapi karena gini, kalau kita melakukan tindak preventif ya sebelum hadirnya cuaca jelek itu, dengan pemberian antioksidan ya, vitamin ya, kemudian mulai kita gunakan probiotik seperti itu ya. Ya alhamdulillah
selamat gitu. Jadi kalau di ikan ini tindak preventif menjadi penting. Seperti itu. Artinya kita sudah hafal dulu dari data-data yang didapat atau disodorkan atau dibaca begitu. Kita sebelumnya yang sering terjadi apa ya di bulan ini. Itu dihafal. Ya, seperti itu. Kemudian kita melakukan tindakan itu sebelumnya. Kayak kalau kita butuh energi untuk cas HP, energi untuk HP itu ya. Kita kan cas dulu. Nah, untuk digunakan di sebelumnya ya sama untuk kesehatan ikannya itu. Jangan pada waktu ada tekanan baru dikasih, nggak ada gunanya. Jadi kita kalau semama Desember ada tekanan, biasanya di November itu mulai saya kasih saya berikan asupan vitamin C, bisa juga ada vitamin gabung dengan vitamin E, kemudian juga ada dari golongan polisakarida yaitu beta glukan, seperti itu masuk. Alhamdulillah aman seperti itu. Jadi sahabat koi, jangan saat di bulan-bulan kuning tadi itu baru melakukan treatment, tapi beri persiapan ikan, kesehatannya itu disiapkan 1 bulan lah minimal Pak ya. 1 bulan sebelumnya. Itu sudah dikasih asupan untuk lebih ikan ini mempersiapkan diri di bulan-bulan yang mungkin cuacanya kurang bagus untuk. Ini kan masalah investasi. Ya, benar. Investasi itu istilahnya resikonya harus bisa ditekan seminim mungkin ya. Ini kan berhubungan dengan yang namanya modal sama waktu. Iya, benar. Kalau bisa rugi waktu, bisa rugi modal seperti itu. Nah, sahabat koi itu penting banget. Itu harga ikannya itu lebih mahal daripada vitaminnya. Bener sahabat koi. Jadi kalau kita sudah sayang banget sama ikan kita, terus ikan itu sampai terjadi kematian itu kehilangannya itu besar sekali Pak rasa kayaknya. Jadi untuk masalah ini tadi vitamin bukan hanya yang istilahnya obat gitu ya atau chemical gitu ya, kimiawi, tapi bisa juga didapat dari yang herbal. Contohnya itu. apa Pak? Contoh penggunaan sambiloto, kunyit, kemudian juga bisa cabai puyang jamu itu juga bisa, kemudian juga bisa pakai citrus ya, bisa bawang ya, bawang putih biasanya yang paling familiar Pak ya. Boleh. Bisa, itu sudah saya aplikasikan juga bagus. Tuh sahabat koi. Jadi obrolan kita kali ini daging semua sahabat koi. Jadi mungkin banyak sahabat koi yang bertanya-tanya ikan saya kok pas bulan-bulan seperti ini mati. Wah, itu belum ekstrim itu. Tadi kan masih kuning. Masih kuning ya. Nah, ada bulan-bulan yang merah berarti Pak ya. Nah, kalau yang bulan-bulan merah itu kalau menurut jenengan dimasuk di bulan apa Pak? Bulan Juni, Juli, Agustus. Juli, Agustus yang dari video kita bikin ini bulan Juli ini Pak ya. Makanya ada kematian ikan di sini. Itu ikan-ikan dari kita kolek dari petani. Ya, seperti itu. Kita nggak tahu di petani cara budidayanya seperti apa. Begitu masuk di tempat kita ya muncul simptomnya seperti itu. Ya kita obati supaya nggak rugi. Seperti itu ya, jangan sampai mati, karena kalau ikan hias mati itu nilainya langsung 0. Iya, makanya itu. Nah, seperti itu. Ini udah bulan merah sahabat koi, jadi mungkin di sini juga agak banyak Pak ya yang mungkin ada kematian atau apa nih sahabat koi, di sini juga ada karena memang ini di bulan-bulan merah. Jadi sahabat koi terutama untuk yang harus waspada. Sampai nanti Agustus. Nah, itu masih ada bulan kuning lagi yaitu September dan Mei. Nah, tuh sahabat koi. Seperti itu. Jadi berarti sebelum Juni itu sudah harus masuk. Masuk, yaitu biasanya kalau saya sebelum Juni ya, itu di kolam-kolam budidaya saya sudah di Mei itu kita sudah langsung perintahkan untuk aplikasikan yaitu tadi vitamin asupan untuk menjaga mereka lebih sehat lagi ya Pak ya. Terus kemudian penggunaan probiotik ya di air ya maupun lewat pakan ada ya. Jadi kalau khususnya ikan ini sehat ya, daya tahan tubuhnya juga kuat seperti itu ada dari golongan Lactobacillus acidophilus ya, untuk yang di lewat oral untuk memperbaiki fungsi pencernaannya itu ada juga yang lewat air, biasanya itu kan dengan bakteri ini Bacillus ya.
Nah, sahabat koi, banyak ya yang didapat sahabat koi kali ini dari video ebisu yang kita main ke sini, dan nanti akan kita lanjut sahabat koi di video selanjutnya, mungkin lebih ke tadi Pak ya, asupan-asupan. Oke. Terutama di mungkin di pakan. Oke, Kandungan pakan apa yang kita harus diperhatikan buat Iya. sahabat koi untuk selain tadi vitamin-vitamin, tapi pakan-pakan keseharian itu yang dipilih seperti apa sih, agar nanti ikannya juga tetap sehat juga, Oke. pencernaannya juga tetap bagus, Iya. dan dia juga tetap jadi tumbuh dengan sempurna Pak ya. Iya. Oke, nah itu tadi. Oke, saya akhiri dulu sahabat koi untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Saya ucapkan dulu terima kasih Pak Iya, atas terima kasih. informasinya. Ya, supaya dapat menjadi pencerahan bagi sahabat koi. Iya, Iya. nih sahabat koi, banyak sekali yang kita dapatkan. Oke, 1000 koi 1000 warna, cari ikan koi berkualitas di ebisu koi.